Mereka di situ ngelihat sosok nenek-nenek bawa sapu lidi, pakai baju kebaya hitam, dan mulutnya tuh kelihatan lagi ngunyah sesuatu gitu. Mungkin kayak lagi nyiri gitu ya. Nenek itu terus ngeliatin mereka berdua dengan tatapan yang tajam tuh, kayak orang yang lagi marah, benar-benar marah. Setelah berhasil jalan melewati nenek itu, ada sekitar beberapa meter gitu ya, nenek itu teriak. Kalau kalian tidak cepat-cepat pergi dari sini, akan kubawa wanita itu ke alamku. Karena kalian udah lancang ganggu tempatku. Halo teman-teman, di video kali ini akan menceritakan pengalaman horor pendakian sepasang suami istri sewaktu mereka ini mendaki ke Gunung Ciremai via Palutungan. Kita sebut aja nama mereka ini Hasan dan Hesti. Di gunung itu, mereka berdua mendapatkan sebuah pengalaman yang cukup menarik dan benar-benar nggak masuk akal. Buat teman-teman yang ingin berbagi cerita maupun pengalaman horornya, bisa kirim ke email jalanmalamofficial@gmail.com dengan format audio maupun tulisan. Akhir bulan Oktober tahun 2019, waktu itu Esti tiba-tiba ngajak suaminya, si Hasan, buat mendaki ke Gunung Ciremai. Mereka berdua ini emang sama-sama pecinta alam. Hasan pun menyetujui ajakan istrinya itu. Singkat cerita, di hari H pendakian, mereka udah nyiapin segala macam peralatan pendakian gitu ya, belanja logistik dan keperluan-keperluan lainnya buat mendaki ke Gunung Ciremai. Setelah semuanya udah siap, berangkat deh tuh mereka ke base camp Palutungan. Sesampainya di base camp Palutungan, mereka pun mengurus pendaftaran dan segala macamnya. Dan setelah semuanya udah siap, dimulai tuh pendakian. Baru di awal pendakian aja, mendadak perasaan si Hasan ini nggak enak. Mereka pun jalan dari base camp menuju ke pos 1 Cigowo, yang kurang lebih makan waktu sekitar 2 jam. Waktu itu jalur pendakian emang lagi agak sepi nih, nggak banyak pendaki. Dan sesampainya di pos 1, tiba-tiba si Hesti ini bilang, "San, kok suasana jadi nggak enak gini ya?" "Ah, mungkin perasaan kamu aja kali." Mungkin emang bener itu cuman perasaannya si Hesti aja. Mereka terus jalan ngelewatin pos 1 menuju ke pos 2 Kuta. Nah, perjalanan menuju ke pos 2 ini, mereka berdua ngelihat ada seorang pendaki laki-laki. Tapi kayak ada yang aneh gitu sama pendaki ini. Itu pendaki cuma sendirian. Dia bengong aja gitu sambil nunduk. Begitu udah deket sama pendaki itu, Hasan nanya nih, "Bang, mau naik apa turun nih?" Dengan muka pucat gitu ya, dan tatapan yang tajam, pendaki ini ngelihat ke arah Hasan, terus dia bilang, "Mau naik bang." Suaranya tuh pelan banget, dan kayak orang yang lagi kedinginan gitu. Hasan pun agak basa-basi dikit sama pendaki itu. Sampai akhirnya si Hasan ini bilang lagi, "Bang, daripada sendirian, mending kita bareng aja yuk. Nanti kita camp di pos 4 aja." Pendaki itu nggak ngejawab. Dia cuma nunduk lagi gitu. Pada akhirnya pendaki misterius itu pun ikut sama mereka berdua. Si Esti agak keheranan ngeliat pendaki itu. Dia terus ngebisikin si Hasan, "San, kok jadi merinding gini ya? Jangan ngomong sembarangan. Ini di gunung. Mending baca-baca aja biar kita selamat sampai tujuan." Singkat cerita, mereka bertiga sampai nih di pos 4 sekitar jam 5 sorean. Hasan nanya ke pendaki itu,
Bang, kalau boleh tahu, abang asli mana? Kok sendirian? Saya ditinggal teman-teman saya, bang. Mereka udah ninggalin saya. Pikirnya si Hasan, mungkin teman-temannya pendaki ini udah duluan pergi ke puncak. Nggak pakai lama, pendaki itu ngeluarin barang-barang tenda dan segala macam dari dalam tasnya nih. Begitupun Hasan sama Esti. Mereka juga ngeluarin semua perlengkapan yang mereka bawa. Setelah itu mereka bangun tenda dan masak-masak ringan. Sehabis makan dan segala macam gitu ya, sekitar jam 9 malam, Hasan dan Esti ini pergi tidur. Mungkin karena kecapean gitu ya, mereka tidur nih nyenyak banget gitu. Nah, di tidur ini Hasan mimpi ketemu sosok kayak ibunya. Padahal ibunya ini udah meninggal waktu Hasan umur 14 tahun. Waktu dia masih SMP. Dalam mimpi itu ibunya si Hasan ini bilang, "Nak, kamu itu anak yang kuat, anak yang baik. Walaupun orang itu bukan manusia, sebetulnya manusialah yang paling sempurna. Kamu jangan takut dengan jin atau setan. Jaga istrimu baik-baik ya." Hasan seketika bangun tuh, dan ia bertanya-tanya, sebenarnya apa maksud mimpi tadi ya? Nggak lama kemudian, tiba-tiba ada bunyi alarm yang nunjukin kalau waktu itu udah jam 8 pagi. Mereka berniat buat ninggalin tenda di situ biar nggak terlalu berat naiknya. Selesai siap-siap, Hasan terus keluar tenda. Nah, pas dia keluar tenda, dia langsung kaget tuh. Ternyata pendaki misterius itu udah nggak ada. Tapi si Hasan tetap berusaha buat positive thinking di situ. Dia udah naik duluan ke puncak kali ya. Tapi anehnya, yang jadi pertanyaan, apa iya pendaki itu sampai bawa tenda juga ke puncak? Tapi ya udahlah, mungkin dia emang kuat gitu ya dan pengen ngecamp di puncak, walaupun agak mustahil sih. Mereka berdua pun memulai pendakian tuh ke puncak. Dari pos 4 ke pos 5 itu nggak ada masalah. Tapi sesampainya di pos 5, mereka lagi-lagi kaget nih. Mereka ketemu lagi sama pendaki misterius itu. Dan pendaki itu masih tetap sendirian. Dia lagi senderan di pohon sambil nudukin kepalanya. Terus mukanya kelihatan lebih pucat tuh dari sebelumnya. Hasan terus nyamperin pendaki itu dan nanya, "Bang, kok tadi udah nggak ada? Abang berangkat jam berapa?" "Aku tadi berangkat jam 6. Hasan terus ngajak pendaki itu lagi buat barengan. Tapi si pendaki nih nggak ngejawab. Dan dia lebih milih buat tinggal di situ. Akhirnya si Hasan sama Esti jalan tuh duluan, ninggalin pendaki itu. Perjalanan mereka lancar-lancar aja sampai ke puncak. Dan ada kali sekitar 1,5 jam. Mereka ini ngabisin waktu di puncak. Setelah udah puas nikmatin suasana puncak, mereka pun mulai tuh jalan turun lagi, balik ke tenda. Ketika sampai di pos 6, dan di sini nih dimulai tuh gangguan-gangguan. Tiba-tiba aja si Esti ini pingsan. Sontak si Hasan kaget dong. Dan dia langsung nyamperin Hesti dan nyoba buat nyadarin istrinya itu. Nggak lama kemudian si Hesti siuman. Tapi matanya tuh tajam ke arah Hasan. Dan suaranya berubah tuh jadi suara laki-laki. Suara yang keluar dari mulutnya itu kurang lebih bilang kayak gini. "Saya tahu kamu pribumi di sini. Kamu orang baik. Nanti, kalau kalian ketemu dengan sosok nenek-nenek di pos 5, kamu pura-pura nggak lihat ya." Emang ini siapa? Terus ada hubungan apa dengan kami? Nenek-nenek itu siapa? "Nenek itu yang mau mencelakakan kalian. Karena kalian udah salah tempat. Kalian semalam udah nempatin rumahnya si nenek itu." Heran dong si Hasan. Rumah nenek itu.
apa maksudnya itu pos 4? Terus si Hasan ini ngomong lagi, iya, saya minta maaf kalau ada salah atau khilaf di sini. Tapi makhluk yang ada di dalam tubuhnya si Hesti ini nggak ngejawab dan keluar gitu aja. Dan di saat bersamaan gitu ya, si Hesti ini pingsan lagi. Beberapa menit kemudian Hesti sadar tuh. Dan dia nanya, apa yang terjadi sama aku? Gak apa-apa Hes, mungkin kamu kecapean. Yuk kita lanjut, jalan pelan-pelan aja ya. Dan mereka pun lanjutin tuh perjalanan turun. Sampai akhirnya tiba juga di pos 5. Nah, setelah lewat pos 5, tiba-tiba bener aja tuh apa yang dibilang sama sosok yang masuk ke dalam tubuhnya si Hesti tadi. Mereka di situ ngelihat sosok nenek-nenek bawa sapu lidi, pakai baju kebaya hitam, dan mulutnya tuh kelihatan lagi ngunyah sesuatu gitu. Mungkin kayak lagi nyirih gitu ya. Nenek itu terus ngeliatin mereka berdua dengan tatapan yang tajam tuh, kayak orang yang lagi marah, benar-benar marah. Mereka berdua pun mau nggak mau mesti jalan pelan-pelan ngedeketin sosok nenek itu. Secara nenek itu benar-benar ada tepat di tengah-tengah jalur, seolah-olah tuh lagi menghadang mereka berdua. Hasan langsung keinget tuh sama kata-kata makhluk yang merasuki si Hesti tadi, buat pura-pura nggak ngeliat. Terus si Hasan ini ngebisikin Hesti, Hes, pura-pura nggak lihat ya. Si Hesti ngerti tuh, dan dia cuma nunduk aja gitu sambil jalan gitu kan. Mereka berdua ngedeketin si nenek itu dengan pura-pura nggak ngeliat. Tapi si Hasan ini samar-samar masih bisa ngeliat perawakan si nenek itu. Muka si nenek nih hitam banget, hitamnya tuh kayak gosong habis kebakar. Setelah berhasil jalan ngelewatin nenek itu, ada sekitar beberapa meter gitu ya, nenek itu teriak, Kalau kalian tidak cepat-cepat pergi dari sini, akan kubawa wanita itu ke alamku. Karena kalian udah lancang ganggu tempatku. Mereka berdua pun berusaha tuh buat nggak peduli gitu ya ke suara itu. Sesampainya di tenda mereka di pos 4, itu sekitar jam 3 sore. Mereka langsung tuh buru-buru packing semua peralatan tenda gitu ya, dan segala macemnya. Meskipun si Hesti kelihatan banget udah capek gitu, tapi Hasan ngerasa kalau mereka mesti buru-buru turun dari situ. Kalau bisa sebelum maghrib udah sampai ke base camp. Mau nggak mau Hesti pun setuju. Dan setelah packing semua, mereka berdua pun mulai tuh perjalanan turun ke base camp. Mereka berdua terus jalan turun sampai mendekati pos 3. Dan mereka ini nggak ketemu lagi sama pendaki misterius yang kemarin. Nah, mendekati pos 3, tiba-tiba mereka ini dikagetin sama suara-suara ketawa cekikikan tepat di atas kepala mereka tuh. Cuman agak jauh aja kedengarannya. Dan pas mereka ngelihat ke atas, itu bukan cuma 1 atau 2 makhluk yang bertebangan, tapi mungkin ada kali 6 atau 7. Belum selesai, pas abis ngelihat itu, muncul lagi sosok. Mukanya tuh jelek banget, matanya keluar 1, sosok pocong. Pingsan lah Hesti di situ. Sontak Hasan langsung ngebopong si Hesti. Tapi sialnya, dengkul dia ini udah lemes banget. Secara dia sendiri juga benar-benar ketakutan di situ. Dia udah coba tuh baca ayat kursi, sholawat, tapi makhluk-makhluk itu tetap ada gitu. Pada akhirnya karena udah nggak kuat, Hasan pun ikutan pingsan. Nggak tahu tuh pingsan berapa lama. Hasan sadar karena dibangunin sama istrinya. Pas lihat jam, nggak taunya udah jam setengah 6 sore. Dan mereka langsung buru-buru tuh melanjutin perjalanan. Sesampainya di pos 3,
Mereka pun istirahat bentar sambil nunggu azan maghrib. Masuk waktu maghrib gitu ya, mereka pun nyempetin sholat dulu dan minta sama Allah buat dilindungin dari makhluk-makhluk itu. Selesai sholat, mereka pun melanjutin perjalanan lagi. Nggak jauh mereka jalan dari pos 3 itu. Lagi-lagi mereka dikagetin tuh sama kehadiran seekor babi hutan. Babi hutan itu gede banget. Dia tiba-tiba muncul aja gitu di hadapan mereka. Sontak mereka berhenti dong. Dan terus baca istighfar tuh. Dan untungnya si babi pergi juga tuh. Lanjut jalan lagi mereka berdua. Dan sampai di sebuah persimpangan. Mereka kaget di situ. Kok tiba-tiba bercabang? Perasaan pas naik tadi nggak ada cabang-cabangan. Jessie terus ngajak suaminya buat duduk bersila. Terus baca istighfar 10 kali sama ayat kursi. Dan wallahu alam gitu. Itu jalan yang tadinya bercabang sekarang udah normal lagi. Udah balik jadi satu jalur gitu. Singkat cerita, mereka baru sampai di base camp itu sekitar jam 11 malam. Gak tahu tuh kenapa bisa sampai lama banget. Mereka langsung istirahat di situ sambil makan sisa-sisa logistik yang mereka bawa. Setelah itu mereka bersih-bersih dan mutusin buat bermalam di base camp itu. Secara mereka udah kecapean banget nih dan ketakutan. Besok paginya sekitar jam 6 mereka pun jalan pulang ke rumah. Dan sesampainya di rumah, si Esti ini baru cerita kalau pas mereka mau jalan ke puncak dari pos 4 itu, ternyata dia ini lagi haid. Dan mungkin si Esti ini lagi haid dan sempet buang air kecil sembarangan. Kaget lah si Hasan ngedenger kayak gitu. Sempet kesel kan. Tapi ya udahlah, yang penting udah sampai rumah dengan selamat. Tapi si Hasan masih ngerasa ada yang mengganjal. Dia ngerasa kalau ada makhluk-makhluk penunggu Ciremai yang masih ngikutin. Karena mereka pasti nggak seneng dong rumahnya udah dikotorin. Akhirnya si Hasan ini berinisiatif buat ngebawa si Esti ke seorang ustadz. Nah, setelah diperiksa segala macam gitu ya, ternyata bener masih ada penunggu Ciremai yang belum terima nih. Tadinya si Hasan mau balik lagi ke gunung itu buat minta maaf. Tapi dicegah sama ustadz tersebut. Beliau bilang, minta maafnya di sini aja mas. Dan alhamdulillah gitu ya, setelah dilakuin proses pembersihan dan juga Hasan sama Esti ini minta maaf, semuanya udah normal lagi tuh. Udah segitu ya teman-teman, cerita dari pengalaman horornya sepasang suami istri ketika mendaki ke Gunung Ciremai via Palutunga. Dan karena kurang hati-hati gitu ya dan buang air kecil sembarangan, akhirnya mereka mendapat gangguan-gangguan selama pendakian mereka itu. Buat teman-teman yang ingin berbagi cerita maupun pengalaman horornya, bisa kirim ke email jalanmalamofficial@gmail.com dengan format audio maupun tulisan. Udah segitu teman-teman. Terima kasih semuanya. Terima kasih buat para subscriber, buat yang udah nge-like, udah nyempetin komen, dan udah nge-share ke yang lainnya. Terima kasih banyak semuanya. Semoga siapapun itu yang saat ini lagi sakit, semoga lekas diberikan kesembuhan, dan semoga kita selalu mendapatkan kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki gitu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita selalu mendapatkan kemudahan dalam mencapai apa yang kita harapkan selama ini. Gitu ya teman-teman. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.